Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan suatu masalah, yaitu jika kita disuguhkan suatu masalah di mana rumus dan algoritmanya berulang-ulang dan kompleks, bagaimana cara kita menyelesaikannya secara optimal? Bagaimana teman-teman? Ya, kalau misalnya rumus dan algoritmanya berulang, berarti kan pakai algoritma fungsi rekursif ya. Sedangkan algoritma fungsi rekursif ini bisa terjadi peluang untuk mengkalkulasi variabel yang sama yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi menurut aku algoritma tersebut punya layaknya deret Fibonacci. Seperti yang kita tahu, deret Fibonacci itu bentuknya seperti ini, Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Jadi kalau kita tulis pengertiannya, tuh kurang lebih seperti ini. Ada pertanyaan atau yang menyanggah? Aku mau tanya, Nis. Ya. Nah, dari penjelasan yang kamu tuliskan itu hanya garis besarnya saja. Semisal algoritmanya yang kita gunakan itu berulang, kita bisa menggunakan Fibonacci. Nah, contoh permasalahan yang bisa kita hadapi itu seperti apa sih? Jadi yang pakai Fibonacci ini biasanya yang butuh kalkulasi dari variabel-variabel lainnya. Jadi misalnya kita ingin menghitung suatu variabel, nah variabel itu nggak bisa dihitung kalau kita nggak menghitung variabel yang lainnya gitu. Jadi dia membutuhkan data dari variabel yang sebelumnya gitu. Nah, karena Fibonacci ini berulang ya, pakai fungsi rekursif, maka pasti di situ ada kalkulasi variabel yang berulang kali gitu loh. Jadi kayak menurut aku itu nggak efektif. Karena udah dihitung sebelumnya dan dihitung lagi itu waktu yang dibutuhkan jadi lama. Mungkin ada yang bisa menggambarkan polanya biar lebih gampang memahaminya. Kalau untuk polanya ini, aku nemu. Nah, kalau untuk polanya sendiri itu mungkin kayak gini sih jelasinnya. Dari Fn-1 itu kalkulasi dari Fn-2 sama Fn-3. Terus Fn-2 itu kalkulasi dari Fn-3 sama Fn-4. Yang terakhir itu Fn itu kalkulasi dari Fn-1 sama Fn-2. Mungkin kalau dari penjelasanku ada yang salah atau gimana, bisa dibenerin atau enggak? Atau ada yang tanya? Mau tanya dong, Ya, yang menunjukkan nggak efektifnya itu di mana ya? Oh, kalau yang enggak efektifnya itu dari warnanya sih, dari warna yang sama itu. Kayak Fn-2 itu kan kuning sama Fn-2 itu kuning, warnanya sama. Kalau yang dikatakan tidak efektif itu penjumlahannya itu berulang gitu. Oke. Oke, makasih. Sama. Saya mau tanya dong, kalau boleh tahu persamaan rumus rekursifnya itu bagaimana ya biar tahu kalau penerapannya itu lebih efektif, penerapannya itu efektif. Mungkin ini bagian ini saya yang jelaskan
Oh, jadi untuk penyimpanannya mungkin pengertiannya seperti ini secara singkatnya. Nah, untuk pengatasannya agar tidak terulang untuk perhitungan algoritma yang terlalu panjang, kita dapat menyimpan. Nah, jadi solusi yang telah kita dapat tadi itu kita simpan. Nah, agar apabila kita menemukan seperti halnya solusi atau permasalahan seperti tadi, jadi kita tinggal mengambil solusi yang sudah kita simpan tadi. Contoh halnya dalam penerapan sebuah algoritma itu dalam fungsi def. Nah, dalam fungsi def itu atau function, nah itu kan sudah tersimpan dalam sebuah function. Jadi kita tidak usah mengulang lagi. Contohnya kita merincikan lagi algoritmanya. Kita tinggal memanggil function tersebut, maka yang di dalam function itu akan keluar atau run secara otomatis. Untuk rumusnya mungkin seperti ini. Tn sama dengan Tn-1 plus Tn-2. Ini hampir sama dengan rumus yang di atas sebenarnya. Nah, seperti Fn ini, tapi bedanya ini Tn ini seperti halnya tadi yang saya jelaskan, seperti halnya fungsi kelas atau fungsi yang menjelaskan identitas di dalamnya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang lanjut atau bagaimana dari yang lain? Nah, ini mungkin aku sedikit ada tambahan ya. Mengenai yang tadi. Jadi untuk pembuktian efisiensinya itu bisa menggunakan rumus yang sudah saya tulis seperti ini. Tn sama dengan Tn-1 ditambah T tambah 1 sama dengan Tn-2 tambah 2 sama dengan Tn-3 tambah 3 dan seterusnya. Nah, dari rumus ini kita bisa sederhanakan lagi dan bisa kita simpulkan menjadi rumus T dalam kurung N sama dengan 1 ditambah N. Nah, dari hal tersebut ini kita bisa membuktikan bahwa algoritma fungsi rekursif ini dapat dioptimalkan penyelesaiannya dengan menyimpulkan solusi yang sudah dicari seperti tadi. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Mungkin dari yang lain ingin menambahkan lagi. Jadi kesimpulannya itu jika kita menemukan suatu masalah algoritma yang berulang-ulang, kita bisa menggunakan rumus rekursif ya. Iya, pada dasarnya berulang-ulang itu kan rekursif. Jadi maksudnya di sini gimana caranya kita menghubungkan perulangan tersebut biar lebih efisien gitu. Jadi dengan tanpa perlu mengkalkulasi berulang kali, kita bisa menyimpannya ke dalam cache gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Randy. Apa benar? Ya, benar yang dikatakan Isma tadi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jika tidak ada tambahan lagi, bisa ditutup, Mbak Niswa. Iya, kalau misalnya diskusi kali ini udah selesai, mungkin kita bisa pindah ke poster ya. Oke. 7 menit. Ya, gimana bahas posternya? Mungkin ada yang punya ide? Oke, ada yang bisa nambahin golden ratio, gambar golden ratio itu kan mencerminkan deret Fibonacci. Kan kok langsung merekam?
Ini gambarin. Ya nanti kayaknya mau disimbolin sama golden ratio itu kayak ini. Gambar ini. Soalnya gambar ini kan nunjukin kalau itu deret Fibonacci. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Gimana ya? Oh iya begini. Nanti mungkin permasalahannya bisa digambarkan dengan titik-titik gitu. Jadi nanti ada hubungan deret Fibonacci-nya mungkin seperti itu. Terus ada gambar komputernya gitu. Mungkin kayak gitu ya diskusinya kali ini ya. Itu gambarnya itu seakan-akan bentuknya sama tapi ukurannya yang semakin mengecil gitu ya, Nis ya? Iya. Keren. Gimana yang lain? Apa ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau nggak ada, bisa diakhiri aja. Mungkin. Bentar Nis ya. Tadi kayak yang ada gambar kayak gambar rantai makanan tadi tapi deret bilangan yang seperti yang dikirimkan Anto tadi boleh dijadikan gambar lagi. Iya, Bentuknya kayak benar, boleh. akar. Iya, benar. Berarti nanti itu dimasukin ke posternya aja ya. Terus diberi kayak penjelasan gitu. Gak usah, kayak cuma simbol aja sih. Oke. Ya mungkin itu cukup nih. Iya, kayaknya cukup sekian deh ya. Diskusi kali ini mungkin bisa dilanjut secara online aja, kita edit bareng-bareng ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Siap, makasih siap. semua. Terima kasih. Terima kasih. Si